Selamat siang semuanya, balik lagi bersama kami di Info DPPK UKM bersama saya Helmi dan saya Fadila. Nah, ini Info DPPK UKM ini ngebahas tentang apa nih? Info DPPK UKM yaitu menginformasikan tentang berita-berita yang ada di Dinas PPK UKM dan Jakpreneur selama sepekan, teman-teman. Berarti ada info-info menarik ya di dalamnya. Betul banget. Nah, sebelum kita lanjut ke berita nih, dilihat-lihat nih Helmi stylish banget nih hari ini. Bener dong, ini stylish banget. Dari mana nih? Nah, bajunya. Ini produk binaan UMKM Jakpreneur. Keren banget, yang udah naik kelas ya? Betul banget, ini produknya Apikmen. Apikmen. Fadila juga keren banget nih. Produknya dari mana nih? Ini UMKM binaan Jakpreneur juga yang udah naik kelas, yaitu dari Adia Lavani. Wah, keren-keren banget kan? UMKM sekarang nih udah keren-keren banget kayak gini. Bikin kita jadi stylish banget. Betul. Mantap. Nah, lanjut aja nih, kita langsung ke berita pertama. Berita pertama. Ini ada HBKB. HBKB itu apa nih HBKB? HBKB itu Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, atau kalian sering dengar juga dengan sebutan CFD. Car Free Day. Nah, berita satu ini nih. Nah, di CFD itu ada zona kuning, zona merah, dan zona hijau. Nah, sekarang zona kuning sudah dihilangin semua, menjadi zona merah. Buat teman-teman yang berjualan di zona kuning, kalian bisa langsung pindah ke zona hijau buat tetap bisa berjualan di sana, teman-teman. Berarti buat teman-teman yang suka jajan bisa langsung datang ke zona hijau ya, karena sekarang para pedagang udah pindah ke zona betul. hijau. Ada dua jenis tuh orang CFD atau HBKB. Ada yang olahraga sama ada yang jajan. Nah, ini tim yang mana nih? Saya tim jajan. Sama dong berarti. Nah, buat teman-teman yang datang CFD buat jajan, bisa langsung datang aja ke zona hijau. Betul. Betul banget, nah, teman-teman. Sekarang kan bulan Februari. Berarti bentar lagi udah mau bulan puasa ya? Benar, bulan puasa itu ada di bulan Maret. Bulan Maret, berarti lebarannya itu ada di bulan April. Udah gak sabar mau lebaran nih kayaknya, padahal belum puasa. Betul banget, belum puasa aja udah gak sabar mau lebaran ya kan? Nah, biasanya mama saya ini suka stok bahan pangan 1 bulan sebelum Idul Fitri. Karena kayak ketakutan gitu loh, karena pernah trauma kehabisan gitu. Nah, oke. Nyetok tuh boleh aja. Boleh aja, Pak. Tapi jangan sampai parno kayak gitu. Tenang aja, Pemprov DKI Jakarta itu udah menginisiasi mengantisipasi gejolak-gejolak kayak gitu nih. Contohnya kayak berita ini nih. Kita langsung cek aja. Monitoring harga dan ketersediaan stok bahan pangan menjelang Idul Fitri. Emang kalau monitoring kayak gini tuh biasanya ngapain aja sih? Nah, kalau monitoring kayak gini, Fat, biasanya itu terjun langsung ke lapangan, terus ngeliat bahan pokok pangannya itu ada atau enggak. Keren banget. Terus ketersediaannya masih banyak atau enggak. Nah, satu lagi, harganya masih stabil atau enggak. Berarti dinas ini tuh mengantisipasi adanya kejadian-kejadian curang yang mungkin nanti harganya jadi melambung tinggi. Betul gitu banget, teman-teman. Nggak cuma dinas, ini se-Indonesia dipantau langsung. Karena kegiatan ini juga dipantau langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Betul. Sama Kepala Bulog, teman-teman. Nah, ini acaranya di mana nih? Acara ini kemarin itu ada di Hypermart ya? Oh ya, di Hypermart. Di Hypermart Puri Indah, teman-teman. Kegiatan ini ada di Hypermart Puri Indah. Berarti ini juga sebagai peluncuran SPHP ya? Betul. Stabilisasi pasokan dan harga pangan. Berarti keren banget ya. Berarti ini sebagai masyarakat nggak perlu khawatir untuk stok-stok, gak usah lah kita stok-stok kayak gitu ya. Berlebihan, teman-teman. Stok berlebihan, secukupnya aja. Tenang aja, itu semua sudah dipikirkan oleh pemerintah. Oke, keren banget. Nah, ngomong-ngomong soal bahan pangan, ini kita ada berita tentang beras nih. Helmi tahu nggak sih, dalam sehari tuh DKI Jakarta perlu berapa ton beras? Berapa untuk mencukupi semua kebutuhan warga. Wah, berapa ya? Nah, itu tuh 2.800 ton. Waduh, banyak banget. Banyak banget. Oh, beras sebanyak itu tuh disimpannya di mana? Beras sebanyak itu disimpannya di mana? Di gudang-gudang. Oh, di gudang-gudang. Iya. Kalau di DKI Jakarta yang saya tahu tuh ada di food station tuh. Food station ya. Bener banget, Fat. Langsung kita cek aja nih beritanya. Ini meninjau penyimpanan 350 ton beras yang baru tiba di gudang PT Food Station Cipinang Jaya. Nah, betul banget, Fat. Nah, Ibu Kepala Dinas mendampingi Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog yaitu Budi Waseso, Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya Pamri Hadi Wiraryo.
Wah keren, berarti nggak hanya di pasar swalayan tapi di toko-toko kecil juga ya, toko-toko kelontong gitu. Sampai ke toko-toko kelontong itu diawasi Dicek semua, ya. benar Fat, biar nggak ada perbedaan harga. Betul. Nah, jadi nih Mi, mau cerita deh. Jadi teman saya tuh punya brand, produknya bagus, tapi kurang laku. Nah, ada tips nggak sih gimana caranya? Tips-tips kayak gitu ada di Instagramnya Dinas PPK UKM nih. Langsung lihat aja nih tips-tipsnya nih dari Dinas PPK UKM. Oh, jadi ini caranya biar bisa laku ya? Tips promosi agar produkmu tetap eksis. Yang pertama, buat promosi musiman untuk menarik pelanggan. Nah, berarti caranya dengan bikin promo, misalkan promo Valentine ya? Betul banget, ada promo Valentine, misalnya ada promo Hari Ibu atau promo tahun baru. Itu semua bisa diimplementasiin teman-teman. Yang kedua, ada tentukan batas promosi dan minimum pembelian. Berarti kita menentukan misalkan minimal beli 20.000 itu bisa mendapatkan produk apa gitu, free produk apa gitu. Contohnya beli produk kita seharga 50.000 nanti dapat diskon ya. Berarti itu untuk menarik pelanggan juga ya? Betul banget, memancing pelanggan untuk membeli produk kita lebih banyak lagi. Benar banget Pak. Selanjutnya ada buat konsep iklan yang menarik. Wah, ini biasanya teman-teman sekarang ini kan kayak live shopping kali ya. Betul banget. Iklan-iklannya kayak gitu atau bikin video reels ya. Betul biar banget. Nah, makin rame. Contoh-contoh video itu bisa kalian dapetin di Instagramnya Jakpreneur. Betul. Nah, ini langsung selanjutnya aja kepoin, guys. ada gunakan media sosial dan website untuk promosi. Nah, buat teman-teman yang belum punya media sosial untuk promosi, cepetan bikin deh. Gak ada salahnya untuk bikin itu dan memperluas jaringan promosi kalian. Jadi kalau misalkan ditanya ini usahanya apa nih, langsung aja cek di IG-nya gitu ya. Iya dong, bisa langsung cek IG dan dapetin harga-harga dan produk yang sudah diposting di IG-nya. Bener banget teman-teman. Nah, ini yang selanjutnya ada berikan rewards untuk pelanggan setia. Misalkan udah beli terus nih, ini kita juga harus ngasih rewards karena mereka itu sebagai pelanggan tetap gitu. Betul banget. Contohnya mungkin dikasih ya free hadiah, produk. Misalnya contoh 10 kali pembelian kalian bakal dapetin produk itu gitu satu kali lagi gitu misalnya. Jadi kan jadi makin banyak nih dan pemasukan omsetnya juga jadi lebih banyak. Betul banget. Makin pembeli tuh jadi makin kumpulin biar dapat satu lagi. Beli terus gitu ya. Jadinya senang. Iya dong, betul banget. Nah, ini yang terakhir ada gunakan influencer untuk branding. Gunakan influencer, teman-teman. Influencer mungkin kadang ini ngegiring opini. Ngegiring opini ya. Buat kalian buat produk-produk kalian nih biar dibeli sama masyarakat. Nah, salah satunya ini kalau misalkan pemasaran nih selain online bisa juga offline. Betul. Ini ada video nih, ada video tentang kalau misalkan kita diinfoin produk kita tuh masuk ke dalam event besarnya Pemprov DKI Jakarta. Pasti kan seneng banget. Penasaran nih videonya kita gimana? Kita langsung tonton videonya. Yuk langsung tonton videonya yuk. Dapat kabar produk kita dilibatkan dalam event besar Pemprov DKI Jakarta. Anak 80-an. Alhamdulillah akhirnya kesabaran untuk membuahkan hasil. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak 90-an. Ini apa sih? Serem banget. Anak 2000-an. Sumpah demi aku tuh terima. Gila, ini semua orang harus tahu sih. Taruh di tadi. Guys, ini sumpah. Produk gue diterima di acara besar Pemprov DKI Jakarta. Senang banget. Ketika dapat kabar. Nah, gimana tuh? Relate banget kan? Relate banget teman-teman. Kalau misalnya generasi 80-an tuh lebih bersyukur. Lebih bersyukur ya. Generasi 90-an tuh kayak heboh kali ya. Heboh. Nah, tapi yang 2000-an nih 2000 nih lebih heboh lagi. Nggak mau kalah dia pokoknya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton nih, coba deh komen kalian tuh ada di generasi berapa sih? Bener banget, kita saling sharing ya di kolom komentarnya YouTube Dinas PPK UKM ini ya. Nah, sebenarnya kalau Helmi nih emang kalau misalkan dapetin info kayak gitu emang nggak bersyukur ya? Helmi 80-an atau 90-an nih? Saya 90-an sih. 90-an, tapi tetap bersyukur ya. Harus bersyukur ya. Sebenarnya semuanya bersyukur, tapi ekspresif, lebih ekspresif ya? Aja. Oke. Nah, ini kalau misalkan tadi kan dapet info bazar, itu caranya gimana? Mungkin awalnya kita harus gabung ya, UMKM ini harus gabung ke Jakpreneur. Caranya gimana tuh nih? Teman-teman kalau mau ikut bazar bisa langsung gabung ke Jakpreneur. Bazarnya itu gratis. Cara gabungnya ke Jakpreneur yaitu yang pertama
buka website jakpreneur.jakarta.go.id atau kalian bisa juga langsung datang ke kantor-kantor kecamatan wilayah kalian buat langsung daftar di sana sebagai anggota Jakpreneur. Dan akan mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis ya. Betul banget teman-teman, gratis. Gratis, tentunya bisa ikutan atau berkesempatan untuk ikutan di dalam event besar Pemprov DKI Jakarta. Betul banget. Selain promosi online dan bazar, penting juga UMKM punya perizinan loh supaya produknya lebih terjamin ya. Lebih terjamin. Kita langsung cek nih beritanya. Nah, pentingnya perizinan untuk UMKM. Yang pertama, itu ada usaha lebih mudah dipercaya oleh berbagai pihak. Jadi kalau misalkan kita punya usaha nih, kita tuh bisa jadi lebih dipercaya gitu oleh investor ya kan. Betul banget. Nah yang kedua, ada jaminan perlindungan hukum didapatkan oleh pemilik usaha sehingga dapat menjalankan operasional usaha secara aman dan nyaman. Jadi nggak khawatir ya? Bener banget, jadi nggak khawatir kena pembongkaran atau kena penertiban karena udah punya izin. Betul banget, Fat. Nah yang ketiga nih, ada akses usaha tuh bisa lebih berkembang luas karena untuk mempermudah menjalin kerjasama dengan pengusaha lain. Wah, ini ada ini yang selanjutnya. Selanjutnya itu lebih mudah dalam memasarkan produk usaha sobat karena dapat melakukan promosi ya. Nah, betul jadi banget. Bisa secara administratif atau inventaris secara nasional maupun internasional. Jadi untuk memasarkan produknya itu lebih mudah gitu. Betul banget teman-teman. Selanjutnya ada akses pembiayaan menjadi lebih mudah sehingga dapat mempermudah sobat untuk memperoleh modal tambahan dari lembaga keuangan atau bank. Wah. Gitu teman-teman. Nah yang terakhir bisa memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Karena kalau misalkan pemerintah mengadakan workshop, nah kita tuh bisa ikutan kalau kita juga punya izinnya. Jadi lebih pede aja gitu. Lebih pede lah. Terutama untuk dapetin ini semua kayak pendampingan, pelatihan harus gabung dulu ke Jakpreneur teman-teman. Betul, jangan lupa untuk gabung ya karena itu semua gratis. Biar jadi UMKM yang naik kelas. Betul banget. Banget. Nah ini jadi ini berita selanjutnya ada UMKM yang udah naik Contohnya kelas. gimana sih UMKM naik kelas itu? UMKM naik Kita kelas cek itu nih. Ini ada Ibu Eka Sari Handayani, pemilik roti gambang klasik Hen Hin, memulai peruntungan usaha lewat nostalgia roti gambang. Jadi pada tahun 2020, Ibu Eka ini memulai usaha di bidang kuliner dengan keinginan untuk mengangkat kembali makanan tempo dulu. Jadi kalau kita makan roti gambang ini tuh kita kayak nostalgia gitu loh. Betul banget, apalagi kalau adik-adik nih yang mau tahu ibunya dulu sama papahnya makannya apa. Nah nih bisa langsung cobain. Makan roti gambang klasik ini. Benar. Dan rasanya tuh emang enak banget ya. Enak banget. Ciri khas rasa cinnamon kayu manisnya gitu. Ya, benar banget. Nah awalnya Ibu Eka ini menjalankan semuanya itu sendirian sampai akhirnya punya 4 karyawan dan toko di daerah Jakarta Barat. Nah pada 2021 masuk ke Jakpreneur, mendapati fasilitas PIRT, halal, haki, dan pelatihan soft skill serta hard skill. Dan juga ikutan pameran. Betul banget. Berarti semuanya itu gratis ya Mia? Gratis. Tinggal gabung aja ke Jakpreneur teman-teman. Selain pameran, Ibu Eka juga memasarkan produknya melalui Tokopedia, Instagram, Shopee, dan teman-teman juga bisa loh ikut cobain roti gambang klasik ini ke @gambangklasik_henhin di Instagram. Nah, ini ada yang terakhir nih, ada quotes nih. Dari Ibu Eka ya? Dari Ibu Eka. Jangan pernah berhenti, karena tidak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil. Jadi buat teman-teman yang punya usaha jangan sampai pesimis, harus usaha terus ya. Harus usaha terus, jalan terus, jangan pernah ragu teman-teman. Iya. Fat, nah, teman saya kan mau ulang tahun nih, nah, terus dia tuh suka banget produk-produk UMKM lokal. Benar. Nah, cara dapetin atau beli produk UMKM lokal tuh di mana sih? Bisa banget nih, langsung kunjungi ke Padi UMKM nih. Padi UMKM? Iya, coba deh. Coba aku cek ya. www.padiumkm.id. Nah, itu belanja mantul produk unggul. Maksudnya apa sih? Ini tuh setiap hari Jumat kalau kita belanja kita bisa dapetin diskon 10.000. Wah, lumayan banget ya. Lumayan banget. Ini UMKM-nya di sini tuh ada berapa, Fat? Ada 80.000, banyak banget kan? Wah, banyak Jadi banget. buat temen Helmi nih nanti kalau ada kado, mau kadoin sesuatu bisa langsung cek aja di Padi UMKM. Wah, ini saya udah cek, ini komplit banget. Komplit banget kan? Ada kuliner, ada fashion, ada craft, ini udah komplit banget teman-teman. Ini cocok banget nih buat teman saya nih yang suka UMKM langsung lokal. check out ya. Bener langsung dong. Check out. Kebetulan ulang
tahunnya hari Minggu. Berarti bisa banget di check out hari Jumat karena itu bisa promo. dapetin diskon 10.000. Betul, ini cocok nih. Tapi sebelumnya mungkin ada yang belum tahu nih Padi UMKM itu apa. Nah, Padi UMKM itu adalah pasar digital atau sebuah platform berbelanja yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Keren banget kan? Keren Jadi banget, UMKM teman-teman. UMKM lokal ini bisa ikutan naik juga. Naik kelas juga teman-teman. Nah, ini ngobrolin soal UMKM ya kan. Kadang kan suka bingung nih, kita mau usaha apa lagi ya? Apalagi ya, Bingung kan bener idenya. banget. Langsung nih cek di IG-nya Jakpreneur, karena di situ ada info-info atau tips-tips menarik nih. Salah satunya ini. Ini ada upcycling fashion. Upcycling fashion. Ada yang udah pernah dengar belum? Upcycling fashion tuh apa sih, Pak? Jadi upcycling fashion ini adalah proses pemanfaatan sisa-sisa kain atau bahan bekas yang kemudian dibuat menjadi produk baru atau memperbarui pakaian yang sudah rusak. Nah, Helmi di rumah ada nggak nih pakaian yang sudah rusak? Banyak lagi. Banyak. Itu bisa loh di upcycling dan menjadi produk fashion terbaru yang harganya jadi lebih tinggi lagi. Wah, bernilai ya. Jadi Bernilai. menurut saya ini ide bisnis baru. Keren banget kan? Yang ide bisnis baru, cuan, udah gitu. Mengasah kreativitas. Ya kan? Dan memanfaatkan produk-produk yang udah nggak bisa dipakai jadi produk-produk yang siap pakai dan siap jual. Terus juga kita jadi mengurangi limbah tekstil ya kan dengan upcycling fashion ini. Ini banyak banget manfaatnya ya, Fat. Sama dengan hal yang episode 2 kan kita ngebahas ramah lingkungan. Ini juga termasuk ramah lingkungan. Ini mendukung pemerintah untuk mengurangi limbah tekstil. Limbah tekstil, bener banget teman-teman. Gak kerasa banget nih teman-teman, udah di penghujung acara. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan juga komen Instagramnya Dinas PPK UKM untuk mendapatkan informasi menarik seputar Dinas PPK UKM. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe media sosial Jakpreneur untuk mengetahui tips-tips menarik dari UMKM-UMKM yang sudah naik kelas atau tips-tips menarik lainnya. Betul banget, langsung aja follow Jakpreneur ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga untuk selalu saksikan kita Info DPPK UKM di Info DPPK UKM setiap minggunya di YouTube channel Dinas PPK UKM. Betul. Nah, sampai situ dulu ya mungkin ya. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya. Jangan lupa pokoknya subscribe nih, loncengnya diklik, oke? Oke. Cukup sekian dari kita. Kami berdua pamit undur diri. Saya Helmi. Saya Fadila. Cukup sekian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.